Dan yang membuat saya kagum sekali sebagai ibunya itu dia hafal sampai halaman-halamannya. Jadi hanya sepotong ayat disebutkan belum selesai dia sudah tahu ini surat ini mah halaman ini. Subhanallah. Sudah tahu itu padahal mamanya nggak pernah ajarin. Informasi Aku stop nyanyi dangdutan, aku nggak suka. Aku sukanya sholawatan. Saya pengen jadi orang yang senang sholawat, senang ngaji, begitu. Kalian harus lebih giat belajar, lebih giat bersolawat, dan lebih giat mencintai Al-Quran. Karena pedoman kita di akhirat adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan Azam ada di hadapan kita. Beliau ini, Azam ini ibunya cerita suka diminta ngantar barang ke tetangga gitu ya. Iya benar. Itu bisa jalan kaki tanpa Tangan. tanpa Luar tangan biasa. seperti Anak normal lainnya gitu. pada umumnya. Seperti terlihat semua yang ada di depan dia. Belok kiri, kanan dan lain sebagainya. Dia tahu. Kok bisa ya? Mungkin dari feelingnya dia sendiri mungkin ya. Dan kemana-mana dia sendiri, Bu. Sini biar Ajam bantu, ini dianterin kemana. Saya kan jualan online gitu ya. Terus Ajam kalau ke tetangga-tangga, sini Bu, ini ke rumahnya siapa. Saya anterin, dia tahu. Gak pernah Terus nabrak. itu sepedahan sama sepatu roda itu gimana tuh? Di jalan raya. Ya maksudnya gimana itu kok bisa ya? Mungkin mukjizat Allah, dari Allah lagi. Kata Ajam seperti itu. Kalau Ajam bilang, siapa yang kok Ajam kok bisa? Siapa yang menuntun? Allah yang menuntun. Kata Ajam seperti itu. Dia tidak pernah seperti merasa putus asa. Kayak aku loh, gak sama kayak yang lain, gak sama seperti dia. Tapi dia sudah seperti menerima, aku punya Allah, aku di dunia ini hanya sementara. Nanti pas di akhirat nanti itulah yang sesungguhnya. Ya. Dia bilang Dan Seperti inilah kondisi yang namanya cerebral palsy. Lumpuhnya itu dikatakan lumpuh koordinasi antara gerakan dengan di kepala itu nggak nyambung. Jadi gerakan sholat itu membutuhkan pikiran ya. Allahu Akbar, kita perintahkan tangan Allahu Akbar. Saat itu Najam merintahkan tangannya bisa, tapi ketika mulai membaca kemampuan jadi nggak bisa dipertahankan. Misalnya kalau waktu bersedekap tadi kan tangannya begini, itu di luar kendalinya dia. Lumpuhnya tuh ada di situ, koordinasi antara isi otak dengan gerakan gitu. Itu Kak Irfan. tapi alhamdulillah di kondisinya ini Najah bisa semaksimal mungkin ya. Terima kasih Najah ya. Allah, kenapa aku diberi seperti ini? Pernah ada gitu nggak? Justru bersyukur. Kenapa? Karena kan berarti dosanya dihilangin satu dari mata. Masya Allah. Nah, di sini mumpung ada Kak Putri Aryani, Kak Irfan ngobrol dulu dengan beliau ya. Yuk tepuk tangan untuk Putri Aryani. Baru 2 peserta awal aja sudah seru banget dan mendapatkan masukan dari Dewan Juri semuanya. Nah, mumpung ada Kak Putri Aryani nih. Kak Putri, kita ngobrol sedikit boleh ya? Boleh dong. Boleh. Kak Putri. Ya. Boleh dibahas gak sih supaya tahu kan Kak Irfan tuh ketemu dengan teman-teman yang tunanetra tuh ada berbagai macam faktor tuh. Iya. Ada yang karena kecelakaan. Ha-ha. Jadi awalnya bisa melihat, kecelakaan, tabrakan atau Iya. apa-apa tidak bisa melihat. Iya. Ada lagi yang karena panas tinggi waktu kecil. Iya. Iya gitu, step dan lain-lain. Salah penanganan kemudian tunanetra. Iya. Boleh tahu, adik-adik di rumah juga mau tahu kok Kak Putri ceritanya gimana Kak? Nah, jadi Kak Putri itu lahir 6 bulan 18 hari. Jadi prematur. Prematur. Iya. Terus? Jadi 3 bulan di inkubator. Dokter bilang ke mama sama papa ada salah nih di matanya. Karena mama sama papa tuh ngelihat kok kayaknya nih anak nggak respon lagi Tidak sama cahaya. respon, Soalnya awalnya ngerespon. Oh sebentar, ketika lahir prematur matanya itu masih merespon. Matanya respon. Kan yang
belum matang kan cuma paru-paru tuh. Ya, yang Jadi belum matang masih- paru-paru tapi mata jadi, sudah berfungsi. Matanya udah berfungsi. Terus? Biasanya kan kalau katanya tuh kalau kita kena cahaya kan matanya ikutan gerak. Ada reaksi. Ada reaksinya. Kalau Putri nggak ada. Nah jadi kata dokter kemungkinan katarak nih gitu. Terus akhirnya dibawa ke Singapura tuh langsung. Usia berapa itu? 3 bulan. Jadi penyebabnya ternyata retinopathy of prematurity, ROP gitu. ROP. Dan dokter bilang ada sih kemungkinan untuk 50% yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri 25. Jadi yang sebelah kanan yang dioperasi. Tapi nothing works gitu. Jadi nggak berhasil. Jadi Putri nggak punya memori untuk untuk melihat, jadi Putri rasa ini memang udah normal gitu. Jadi sampai 3 tahun mama papa tuh terus berobat. Berusaha bagaimana caranya? Iya, cuma Putri bilang udah stop aja gitu. Emang Putri sakit apa gitu Putri bilang. Karena Putri tidak pernah merasakan bagaimana bisa melihat itu. Tapi yang heran kan Putri juga pencipta lagu ya. Betul. Putri itu bisa menciptakan lagu dengan misal Merah Delima, Indahnya Matahari, bahkan yang Putri ciptakan lagu buat almarhum ayah Kak Irfan, itu juga kan ada Langit. ada langit. Maaf ya, kan Putri tidak melihat itu semua. Nah, nggak melihat bukannya berarti kita nggak tahu langit itu indahnya seperti apa. Karena kan Putri bisa membaca buku, Putri bisa dengar ceritanya orang-orang. Putri juga bisa searching sendiri gitu kan. Jadi Putri tahu deskripsinya, kalau senja itu seperti ini, warnanya jingga gitu. Meskipun sebenarnya Putri juga nggak tahu jingga itu apa. Gelap sama terang itu Putri juga nggak tahu. Tapi at least Putri tahu, indah itu yang dimaksud adalah seperti ini gitu. Maaf kalau boleh tahu, pernah ada rasa protes? Allah kenapa aku diberi seperti ini? Pernah ada gitu nggak? Justru bersyukur. Kenapa? Karena kan berarti dosanya dihilangin satu dari mata. Najah ini dari lahir seperti bayi yang lain. Tidak tahu orang tuanya kondisi Najah sesungguhnya. Dan baru diketahui ternyata Najah ini cerebral palsy. Ya, betul. Atau istilah gampangnya adalah lumpuh otak. Jadi motoriknya tidak bisa terkontrol seperti kita. Tapi yang heran bisa sampai hafal 30 juz, maksudnya otaknya disebutkan lumpuh. Tapi memorinya kuat sekali, mah. Saya juga sebagai ibu itu tidak pernah menyangka kalau dia sebegitu cepat menghafal Al-Quran. Dan yang membuat saya kagum sekali sebagai ibunya itu dia hafal sampai halaman-halamannya. Jadi hanya sepotong ayat disebutkan belum selesai dia sudah tahu ini surat ini mah halaman ini. Subhanallah. Sudah tahu itu padahal mamanya nggak pernah ajarin. Informasi dari mamanya tadi katanya hafalannya itu selain jumlahnya 30 juz juga sangat kuat. Ya. Boleh kita tes ya, Ma? Boleh? Boleh. Karena Bila, coba Kak Irfan minta karena Bila membacakan satu ayat, nanti Najah menebak itu surat dan ayat berapa gitu ya, Ma? Betul? Dan halamannya juga. Ya, halaman. Surat dan ayatnya juga enggak? Suratnya sama halamannya, Oke. halaman berapa. Sip, oke.